Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Banyak orang berpikir bahwa iblis adalah bahaya terbesar yang dapat memalingkan hati kita dari Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan ada bahaya lain yang mengintai kita, yaitu Mamon atau uang. Tanpa memilih dengan tegas untuk menyembah Allah, kita akan sangat mudah terjerat ke dalam perangkapnya. Apalagi kalau kita berpikir bahwa yang menyembah Mamon hanyalah mereka yang kaya, sehingga kalau kita tidak kaya, kita merasa aman. Padahal, menyembah Mamon tidak ada hubungannya dengan kondisi kaya atau miskin. Orang kaya tidak selalu berarti menyembah Mamon, kecuali jika dia menganggap uang adalah segalanya, dan oleh karena itu menimbun harta untuk dirinya sendiri tanpa mau tahu kesulitan orang lain. Di dunia ini banyak orang yang diberkati dengan kekayaan justru karena dia benar-benar menyembah Tuhan dan memberi diri untuk dipakai menjadi saluran berkat. Sebaliknya, orang yang tidak punya apa-apa bisa menyembah Mamon jika dia memenuhi pikirannya dengan uang, memakai waktunya hanya untuk mencari uang, menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak berguna, apalagi yang sudah jelas-jelas adalah dosa, dan berusaha mengatasi segala sesuatu dengan uang serta berpikir bahwa uang adalah segalanya. Menyembah Mamon adalah sebuah kebodohan besar, sebab meskipun bukan berarti kita tidak perlu uang, tetapi uang sebenarnya hanyalah perkara kecil. Ada banyak hal yang tidak bisa kita beli dan ada banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Sebaliknya, Tuhan berkuasa menyelesaikan semua masalah, bahkan lebih dari yang bisa kita pikir dan harapkan. Kita hanya bisa memikirkan dan mengharapkan hal-hal yang bisa dilihat dan terjangkau oleh pikiran kita, seperti kesehatan, rumah, mobil, dan berbagai kenikmatan hidup di dalam dunia ini. Tetapi yang Tuhan sediakan bagi orang yang menyembah Dia jauh lebih besar dari semua itu. Paulus berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Maka orang beriman walaupun tidak punya uang, dalam keadaan sakit, dan tidak memiliki banyak hal yang diinginkan semua orang, tetap bisa bersukacita, bahkan menikmati pengalaman iman yang menakjubkan bersama Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kita, tetapi kita bisa menikmatinya atau tidak tergantung dari siapa yang kita pilih untuk kita sembah, Tuhan atau Mamon. Karena itu mari kita bertobat dan berhenti menyembah Mamon. Sembahlah Tuhan, hanya Tuhan, maka kita akan menikmati pengalaman iman yang menakjubkan bersamanya, bahkan justru pada saat-saat terburuk dalam hidup kita. Maukah saudara? Amin.